Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Febrima Putri, kelas B semester 6 dari Fakultas Tarbiyah PTIQ Jakarta. Insya Allah di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Materi yang pertama yaitu tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Al-Quran dan Hadis memiliki posisi fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam yang membimbing umat dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup yang mengarahkan muslim dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu materi yang kedua selanjutnya tentang sejarah Al-Quran. Pewahyuan dimulai ketika Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Sama'ad Dunya, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Ibnu Katsir berkata, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh kepada para malaikat. Kemudian, Jibril turun membawanya secara berangsur-angsur, 1 dan 2 ayat di waktu yang berbeda-beda, selama tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Khilafah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Tsabit agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Latar belakangnya adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam Yamamah, yang menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian, proses pengumpulan itu, Zaid bin Tsabit bersama timnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber yang telah dihafal oleh para sahabat. Dicatat dari berbagai media seperti kulit, tulang, dan daun. Yang ketiga yaitu hasil pengumpulan. Proses ini menghasilkan sebuah mushaf Al-Quran yang komprehensif. Mushaf ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar dan setelahnya oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu terakhir dalam Islam dikenal memiliki kemukjizatan yang menjadikannya bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan otentisitas risalah Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan Al-Quran mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keimanan umat Islam terhadap wahyu. Lanjut ke materi yang keempat yaitu tentang ulumul Quran. Mencakup berbagai ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, termasuk kronologi turunnya ayat-ayat dan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Memahami kronologi turunnya Al-Quran dan asbabun nuzul membantu dalam memahami konteks dan makna ayat-ayat Al-Quran. Memahami periode Mekah dan Madinah serta sebab spesifik yang menyebabkan turunnya ayat membantu umat Islam menafsirkan dan menetapkan ajaran Al-Quran dengan benar dan sesuai konteksnya. Ini juga yang memperkuat pemahaman tentang bagaimana Al-Quran sesuai dengan berbagai situasi dan petunjuk sesuai dengan berbagai situasi yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang sejarah. Nah, penafsiran yang kelima yaitu tentang penafsiran Al-Quran adalah upaya memahami, menjelaskan, dan mengungkapkan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, jenis-jenis tafsir ini ada dua. Yang pertama yaitu tentang bil maksur atau tentang tafsir riwayat. Tafsir ini berdasarkan riwayat terutama dari Al-Quran sendiri, hadis Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan para sahabat. Contohnya tafsir Ibnu Katsir. Pendekatannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menafsirkan ayat lain serta mengendalikan hadis-hadis dan penjelasan para sahabat. Yang kedua yaitu tafsir tentang birroi, tafsir riwayah. Nah, tafsir ini berdasarkan ijtihad atau penalaran logis dari para mufasir. Meskipun menggunakan riwayat, tafsir ini
lebih terbuka terhadap penjelasan rasional. Kemudian ada 4 metode tafsir. Yang pertama ada metode tafsir tahlili, yang kedua tentang ijmali, tafsir muqarran, dan tafsir maudhu'i. Yang pertama yaitu tentang tafsir tahlili. Dia adalah tafsir dengan metode analisa. Tafsir ijmali, tafsir dengan metode global, dan tafsir muqarran yaitu tafsir dengan metode komparatif. Yang keempat yaitu tafsir maudhu'i, yaitu tafsir yang metode tematik. Kemudian masuk ke materi yang keenam tentang ulumul hadis, kedudukan ulumul hadis, fungsi ulumul hadis, metode takhrijul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari hadis dari segala aspeknya, mulai dari penilaian pengumpulan, penilaian hingga penjelasan konteks dalam penerapannya. Ulumul hadis merupakan ilmu yang fundamental dalam memahami, mengamalkan, dan menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai metode dan cabang ilmu. Ulumul hadis menjaga kemurnian hadis dan memastikan bahwa ajaran yang diambil dari hadis benar-benar benar dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian beberapa materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.